kita ini sebetulnya krisis moralitas loh. Hmm. Kepeduliannya nggak ada. Oh. Halo sahabat anak Indonesia, jumpa kembali dengan saya Aris Merdeka Sirait di Pas Asik, podcast Komnas Anak, seru dan asik. Sahabat anak Indonesia, pagi hari ini saya bersama dengan Dr. Immaculata Umiati, sahabat saya yang getol memberikan perhatian kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Apa kabar, Bu? Luar biasa baik Pak Sirait, kami sehat semua. Sudah lama kita nggak ketemu. Iya, ya, sudah lama sekali gitu. Senang sekali ya Bu, pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, perhatian Ibu yang saya dengar dari berbagai sumber bahwa memberikan perhatian sangat serius untuk anak-anak tidak terpapar COVID-19. Kira-kira apa yang Ibu lakukan dalam menghadapi itu? Kemudian anak-anak itu responnya bagaimana, Ki? Kira-kira ibu bisa ceritakan? Jadi sejak pemerintah waktu itu belum lakukan banyak hal lah, katakan karena mulai dari awal-awal begitu. Pokoknya begitu ada berita bahwa Depok yang kena 2 orang itu ya. Iya, awalnya begitu ya. Itu saya langsung lockdown. Langsung, karena saya yakin banget ini akan mewabah gitu. Apalagi kan Wuhan Indonesia itu kan lalu lalang toh. Nah, saya berpikir dari situ saya langsung lockdown, saya langsung kasih tahu ke orang tua murid semuanya bahwa kami akan lakukan ini. Kemudian semua anak bermasker. Itu loh anehnya anak-anak ya, awal-awalnya memang susah dicopotin terus, tapi pada akhirnya nggak memerlukan waktu lama mereka menggunakan masker. Kami lockdown dan kita betul-betul langsung menggunakan prokes benar-benar. Tapi mereka tahu ada situasi COVID itu, Bu? Iya, jadi tahu karena begini. Banyak anak yang ketika urgent sekali gitu kan ya, orang tua datang tapi tidak ketemu jarak jauh, itu kayak Alan gitu bilang nanti mati corona, nanti mati. Oh, menjauh loh. Iya. Menjauh loh, dia padahal pakai masker. Jadi karena waktu itu ada kepentingan yang nggak bisa dihindari, tetapi tetap bener nggak ketemu gitu ya, di halaman jauh gitu kan. Dia gini loh, mama nanti corona mati, mati gitu loh. Oh gitu ya. Jadi kami tidak mengalami kesulitan dalam hal itu karena anak-anak mengerti. Kayak contohnya kemarin, anak-anak yang sudah 19 ke atas, kita sudah vaksin semua di GBK. Dan itu terima kasih banyak kepada pemerintah ya. Karena anak-anak sudah vaksin dan kami pun juga vaksin. Saya juga sudah vaksin yang kedua sekitar sebulan lalu. Itu maskernya nggak dilepas loh Pak. Luar biasa loh. Taat betul ya Bu? Taat betul ya? Gitu. Mereka berjejer, nanti suatu saya akan kirimkan ya, karena saya punya video-videonya mereka vaksin. Itu benar-benar rapi dan melakukan dengan baik. Sehingga secara teknis dengan anak-anak kita nggak mengalami kesulitan. Luar biasa ya. Luar biasa. Dalam situasi itu aja dia patuh. Iya. Ini kita sekarang ini menghadapi manusia-manusia normal nggak patuh gitu loh. Gimana pandangan Ibu seperti itu? Ya itulah, jadi sebetulnya kalau saya lihat Pak Aris, kita ini sebetulnya krisis moralitas loh. Kepeduliannya nggak ada. Gimana itu? Kepeduliannya tidak ada, gimana itu? Yang kasus terakhir yang bapak-bapak di Surabaya ya? Itu kan yang dia bawa anaknya, dia kemudian tidak pakai masker dan ngata-ngatain orang yang pakai masker, gitu kan? Itu kan sebetulnya sama sekali tidak mendukung, bukan hanya nggak mendukung, nggak peduli dengan kesehatan orang lain. Jadi, apalagi yang itu tuh Pak, yang kemarin itu bahwa tes menggunakan alat yang sudah bekas. Wah itu luar biasa. Itu kejahatan kriminal yang luar biasa. Jadi kembali ke moralitas kita sebetulnya. Maka menghentikan si corona ini susah kalau kita moralnya masih seperti itu, kalah jauh dengan anak autis. Sekarang ini ada berapa jumlah Ibu yang dampingi di tempat 60. Ibu? 60 orang. 60 anak ya. Tapi itu memang mereka sadar betul bahwa saat ini sedang menghadapi COVID-19 dan mereka patuh terhadap prokes itu ya. Betul. Wong mereka itu latihan panggung gitu ya Pak ya, latihan itu kan ngap ya Pak. Kayak gini aja aku kalau ngomongnya saya selalu pakai dan kita semua di sini dipakai dan saya pakai ini aja karena ngomongnya nanti supaya jelas, mengingat ini adalah informasi yang sangat dibutuhkan gitu ya. Nah anak-anak itu latihan di panggung semua bermasker loh Pak.
Oh gitu ya. Luar biasa. Artinya tanpa disuruh pun mereka sudah tahu. refleks Mereka begitu. otomatis. Oh iya, Refleks luar otomatis biasa. menggunakan masker. Begitu keluar rumah naik sepeda itu semua pada pakai masker. Waduh, kagum kali. Itu benar-benar. Wow. Jadi patuhnya itu sangat, dan mereka bukan patuh karena autis lalu kemudian menjadi rutinitas, tidak, paham. Mati, nanti corona mati. Nah, selain Ibu tadi menyebutkan jumlah itu, kegiatan-kegiatan apa yang Ibu lakukan dan mereka responnya bagaimana? Kira-kira begitu, Bu? Jadi bahkan di dalam masa pandemi ini pun kami tidak menghentikan kegiatan kecuali yang outdoor ya. Tetapi kita melakukan outdoornya tetap, yaitu kita ke kebun, itu tetap. Oh, ada. Karena kan tempat terbuka. Terapinya itu ya, jadi artinya tidak hanya di. Itu terapi terbaik. Jadi tidak di dalam indoor aja ya. Enggak. Tapi outdoor juga ya. Outdoor itu adalah terapi yang paling baik. Bertani misalnya begitu. Oh, luar biasa. Ya, itu dari semua kegiatan. Saya di lapangan semuanya ya, jadi saya tahu betul. Mereka bersama begitu? Iya. Bersama? Iya. Luar biasa. Mereka menanam sampai nyaputin singkungnya, sampai ngupasnya, sampai bawanya. Jagung itu mereka bisa metik, kemudian ngupas, kemudian bakar. Iya, dibakar ya. Ya. Itu outputnya apa yang Ibu pikirkan dengan memberikan fasilitas? Artinya kesempatan untuk bertani lah, bermain lah, outdoor misalnya seperti itu. Yang pertama mereka yang dia lakukan itu semua motoriknya gerak, motorik halus, motorik kasar, refleks kesabaran dan ini dia mikir habis ini, dan semua ini terangkum karena mereka happy di alam bebas. Nah di situ. Nah kegiatan-kegiatan yang indoor misalnya, tadi outdoor itu kan artinya memberikan kesempatan di ruang terbuka ya, apakah dia menanam, memanen, saling mengumpulkan hasil apa yang dia petik misalnya di kebun dan sebagainya. Kalau di indoornya itu Bu, apa kegiatan sehari-hari? Ya, yang pertama bagi yang mampu, bagi yang mungkin, bagi yang ada celah untuk mampu secara akademik udah pasti. Ya, terapi bicara, terapi itu tak pasti. Namun yang paling besar kami lakukan adalah anak-anak di asrama itu, baik laki maupun perempuan kita enggak ngomongin gender di situ, semua melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Bersama dalam kelompok dalam kelompok. Mulai dari nyuci, ngepel, setrika, masak, lipet-lipet, gosok kamar mandi. Mereka kerjakan sendiri. Semua mereka kerjakan. Nah, kenapa itu harus bisa? Pendampingnya itu hanya mendampingi saja gitu ya? Ngajarin. Tapi tidak melayani. Melayani dalam arti fasilitas tentu ya. Jadi saya berpikir gini, kenapa ini harus bisa? Harus berhasil dalam hal ini. Ingat, suatu saat orang tuanya meninggal. Suatu saat orang tuanya tidak ada. Lalu apa yang terjadi kalau mereka nggak bisa apa-apa? Jadi dengan kegiatan ini mereka tetap survive ketika nanti orang tuanya tidak ada. Kemandirian itu ya. Luar biasa. Jangan berpikir bahwa nanti bisa ikut kakaknya, adiknya, nggak ada. Mungkin nggak enak didengar ya, tapi fakta bahwa mereka tidak ada yang bisa menerima saudara kandungnya ini dengan baik karena oleh pasangan hidupnya, ya kan? Iya betul. Anak-anak mereka. Betul. Jadi anak ini nanti kalau dipaksakan akan menjadi troublemaker di dalam keluarga itu. Ketika mereka masih pacaran, ya enggak apa-apa, nanti ikut aku lah, santai aja bro, gitu kan, nanti sama aku. Tapi ketika itu sudah kejadian, banyak orang di depanku berantem begini, lo milih adik lo apa gue? Dan ada juga banyak yang warisannya mah diberi duitnya, tapi yang makan ya yang waras-waras itu, anaknya tetap terlantar. Gitu ya. Nah kemudian mungkin akan gini Pak Aris, tapi anak-anak itu kan low banget ya akademiknya, intelektualnya, bisa nggak sih diajarin itu? Saya jawab bisa. Karena apa? Habit. Yang gitu dilakukan itu lagi. Iya, betul. Itu lagi gitu kan. Berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, nyuci, ngepel, setrika, masak, itu lagi. Sahabat Anak Indonesia, itulah cerita dari Ibu Umiati atau dikenal Ibu Immaculata, sebuah pengalaman yang sungguh bisa kita tarik pelajaran dari situ. Bisa dilakukan di rumah ya? Iya, tapi ada sesuatu yang pernah saya dengar. Kejadian-kejadian apa saja sih Bu ketika berhadapan dengan anak itu baik itu outdoor atau indoor misalnya. Kira-kira ada nggak sesuatu yang harus Ibu bisa ceritakan itu? Kejadian-kejadian yang misalnya?
Ibu pernah mengalami kekerasan dari coba deh, saya pernah mendengar itu ya, saya pernah mendengar itu. Sering. Supaya semua sahabat Indonesia dalam pegiat perlindungan anak tahu gitu. Sekarang ini sedang terjadi nih Pak. Oh bagaimana Bu? Kira-kira. Jarinya kaki guru kita putus. Karena apa Bu? Digigit. Loh, kan bisa diceritakan sampai menggigit begitu. Ya. Dan kecelakaannya gitu tuh aneh, kok bisa di kaki, kok bisa di jidat. Iya, saya dengar begitu Bu. Iya, jadi sekarang ini dia lagi dengan anak gitu kan duduk di matras gitu ya, sedang membantu anak. Nah tiba-tiba anaknya balik cek sampai bunyi loh Pak. Ya, itu spontan? Spontan. Itu bukan karena berantem dulu enggak gitu ya? Itu bunyi sampai kayak makan batu loh, keretak gitu. Patah. Astaga. Bener-bener bukan retak, patah. Gitu. Waktu masa pandemi kemarin, pandemi ini juga sekitar 6 bulan lalu. Karena aku ditendang Pak sampai pendarahan. Oh gitu? Iya. Saya dengar bukan sekali 2 kali ya Bu ya. Gimana? Sekitar 6 bulan lalu tuh aku bener-bener pendarahan, mau ke rumah sakit takut COVID gitu kan. Akhirnya ya udah aku terlentang di rumah, jadi aku mengkonsumsi obat-obat Cina gitu. Anak itu tahu atau dampingan kita tuh reaksinya apa? Biasa aja menganggap tidak ada apa-apa. Ya itulah mereka gitu kan. Nah, jadi kecelakaan seperti ini pasti akan terjadi. Artinya harus siap ya. Iya, itu bisa kita akan resiko pekerjaan lah ya. Dan apakah itu juga juga kita akan marah dengan anaknya? Ya udah bisa, dia nggak ngerti. Dan itu juga perlu disiapkan juga di rumah ya. Iya. Bahwa kondisi karena seperti kecelakaan ini pasti akan terjadi. Yang saya belum temu jawabannya adalah kalau digigit itu kok lukanya enggak sembuh ya. Lama begitu. Tahunan. Bukan tahunan ya. Iya, dan bisa kumat lagi. Itu kan biasanya terjadi kepada orang yang sakit gula ya. Betul, misalnya kami gitu enggak. Ya. Jadi gini, sorry maaf. Saya ini payudara kiriku. Itu dicokot untuk enggak protol. Itu padahal BH itu kan ada busanya toh. Itu sampai jarum. Bisa tembus. Tajam dan itu bekas gigi gini. Dan anehnya suka kumat gatal, Pak. Ketika kumat gatal, ini ya gigi. Bekas gigitannya itu ya. Dan gigi. Si Eva itu kan digigit pas kakinya bolong 2 tahun loh. Astaga. Nah ini yang saya nggak ngerti. Kenapa? Belum dicek ya, kenapanya itu air liurnya mengandung apa mungkin begitu ya. Apakah kok karena kalau gigit pasti lukanya lama sekali. Nggak sembuh dan bisa kumat. Tapi ini hal-hal kayak gini nggak membuat kami ya itulah semua pekerjaan dan resikonya kan ya. Gila. Nah ini orang rumah harus hati-hati karena unpredictable. Anak yang gigit itu lagi bercanda loh Pak sama aku ceritanya. Tapi pijetin sini. Tiba-tiba begitu, zet, gitu. Nah itu arti sahabat anak Indonesia itu yang menyedihkan dan harus siap ya Bu, seperti itu. Tetapi ada yang hal-hal lucu nggak ya Bu? Misalnya, coba deh, bisa cerita nggak sih Bu? Jadi sebetulnya happy ya kita bekerja dengan mereka itu karena satu adalah bekerja dengan anak-anak yang baik, yang tulus hati, yang lembut hati. Jadi aslinya anak-anak ini lembut hati, Pak. Lembut hati ya? Iya. Ya. Jadi saya punya pengalaman yang sebetulnya gini. Saya waktu itu sakit dan aku di tangga dan aku jambakin rambut gini, gemes-gemes karena aku pusing banget. Betul. Lalu ada satu anak yang masuk kantorku karena tangga di sebelah kantor, Bapak tahu yang sebelah sini kan, Bapak pernah datang. Dia ngambil minyak kayu putih dan diguyun di kepalaku. Ceritanya mengobatin. Oh, iya. Kayak gini loh. Ceritanya tuh ngobatin. Gitu-gituin minyak kayu putih. Gitu. Ceritanya mau ngobatin ibu iya, gitu ya? Iya, kita ngobatin. Nah, kemudian waktu itu saya pernah sakit perut nih ceritanya. Sakit perut aku begini-begini. Lalu ada anak perempuan yang masuk ngambil nasi segini langsung dikasih lupa ke aku. Oh, gitu. Dia perhatiannya. Dia pikir Bu Ima sakit perut lapar. Sedih kalau kayak gitu. Betapa anak-anak ini sedih terharu gitu. Betapa anak-anak ini benar-benar hati selembut salju hati malaikat. Betul ya. Jadi artinya memang mereka membutuhkan ya perhatian kita ya. Iya, jadi itu yang saya maksud supaya para ibu, pada keluarga itu memahami dulu. Jadi yang sistem yang rusak itu di otak aja, hatinya tidak. Hatinya utuh. Utuh ya. Lah kita orang normal, otaknya mah bener. Hatinya bosok. Oh, gitu ya. Ya kan? Iya, betul. Kondisi saat ini apalagi saat ini menyedihkan. Saya juga pernah mendengar ya ada kekuatan yang sangat apa ya di luar dugaan ya. Iya. Bisa membuka pintu dengan kondisi seperti yang membanting kloset itu gimana Ibu? Bisa nggak diceritakan supaya semua sahabat anak Indonesia dan para ibu yang menonton acara jadi sebetulnya ada 10 item Pak. Dia. Ada 10 item ciri-ciri anak yang harus kita waspadai. Silakan Bu, waduh senang sekali. Ya, ini saya yakin orang di luar sana tidak tahu.
Nah, kenapa saya tahu? Karena saya di lapangan. Betul-betul nyeboin, mandiin, segala macam itu kan aku. Jadi yang pertama yang harus kita dan 10 ini bukan untuk menjadi hanya sekedar ilmu pengetahuan, tetapi 10 ini kita akan tarik, akan delete, akan kita habisin yang 10 ciri ini. Itu harus karena apa? Karena ini adalah sebetulnya janganlah terjadi kepada manusia gitu loh, Pak. Betul. Yang pertama, anak-anak ini kalau makan nggak ngunyah loh. Oh, nggak ngunyah, Bu? Nggak. Gimana sih? 1, 2, telen. Langsung? Telen, gitu. Nah ini dan kan cepat gitu? Sangat cepat. Oh. Sangat cepat. Maka duri, tulang, dan segala macam ini yang menjadi waspada. Itu ya, karena dia sekali. Kalau cepat itu bisa kan. Dia, yang kedua, mereka itu enggak punya rasa kenyang. Maka ketika anak-anak baru masuk di Immaculata itu, Masya Allah, kita tuh gedenya sampai dia naik tangga aja kita dorong gitu pantatnya toh. Saking gedenya. Jadi anak-anak itu ada yang turun 20 kilo, 30 kilo, ada yang turun 40 kilo. Karena apa? Makannya berlebihan. Kalau nggak dikasih marah kan? Betul. Mukul lah, nendang lah. Jadi sama mamanya dikasih terus. Itu membuat ya. Yang kedua, mamahnya orang tua lah begini. Apalagi ya Bu, makan yang membuat dia happy hanya makanan. Itu. Dan itu ibu-ibu bahaya sekali, itu bisa suddenly death loh. Karena penuh dia ya. Ya kalau dia muntah, kalau enggak. Iya. Ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak ini Pak, kita nyimpen apapun. Tahu dia? Tahu. Dimanapun itu? Dimanapun. Saya pernah mencoba bawa mie instan, tak taruh di tas, enggak ada aromanya dong. Enggak ada baunya dong. Iya, dalam ramah saya ini. Karena belum dimasak gitu ya. Ya. Ngerti loh Pak, dimanapun. Ibu-ibu di rumah pasti yakin bahwa nyimpen apapun, coklat lah apa, disimpan kemanapun pasti dia akan tahu. Dia tahu? Ya, pasti akan tahu. Biasa. Ya. Daya penciuman kan itu penciumannya kan lebih tajam ya. Ya. Yang keempat, tenaganya ya ampun. Nah itu. Gimana itu, Bu? Di asrama itu pintunya besi-besi, diangkat loh kayak Samson. Bisa ya? Diangkat. Kayak Samson, Mbak. Jadi tenaganya luar biasa. Ya? Itu luar biasa mengerikan tenaganya. Marah itu kloset itu diangkat sekali loh Pak. Kloset. Padahal itu kan pakai baut itu. Lah iya. Bisa, lah itu pintunya tuh baut. Iya betul. Iya, besi lagi ya. Pintunya pintu besi baut gitu kan. Itu diangkat piang. Menurut Ibu apa itu? Kok bisa kelebihan begitu? Nah, bukan hanya karena dia makan banyak itu tidak. Kan? Kalau kita akan ngomongin ini ada sisi yang lain yang mungkin kita nggak bisa bahas secara terbuka banget, tapi saya tahu jawabnya. Saya tahu, saya sungguh tahu jawabnya karena apa gitu kan. Cuman kan tidak semua orang bisa menerima dengan ikhlas hati. Kalau orangnya denial, ntar aku dimarahin orang. Betul. Tapi harusnya orang tahu ikhlas mendengarkan ini kalau ingin mendapatkan tanda kutip kesembuhan yang maksimal. Harus menerima ini. Maka sebetulnya kita jangan denial mulu. Yuk kita terima secara objektif, ikhlas menerima ini. Karena kita menerima, kita itu bukan untuk ngeblame anak, tapi mencari solusi. Ya. Tadi ya dari kekuatan yang luar biasa. Kemudian suddenly attack, tiba-tiba nyerang mendadak. Oh itu terjadi juga? Oh terjadi. Itu tadi yang menggigit apa itu tadi ya? Nah ini loh. Menyerang mendadak, dan ketika nyerang dia terhadap siapapun, ini waspada. Ketika anak ini di rumah dan punya ipar kecil, punya adik yang masih kecil, sangat bahaya sekali. Sangat bahaya. Mematikan. Karena dia spontan ya, mematikan lagi ya. Mematikan. Nah ini yang kita harus waspadai. Ini mematikan. Ya suddenly attack itu tadi gitu ya. Kemudian insting seks libidonya sangat mengerikan. Ya, gimana, Bu? Itu bisa 200-300% di atas kita. Karena anak kecil 6 tahun itu udah bisa melakukan masturbasi loh. Oh, itu pengalaman Ibu ya? Ya. Jadi asrama itu tempat tidur Pak, mungkin 3 bulan itu udah kayak sarang ayam gini loh, petarangan jadi jeglong. Kayak legong gitu ya. Karena apa? Buat ngebor. Gitu. Namun nggak usah khawatir, senapsu-napsunya mereka nggak akan pernah memperkosa orang. Nggak akan pernah geremet aku apa. Dan pengalaman Ibu dia dengan pendamping-pendamping nggak pernah ya? Nggak pernah. Dia tidak mencari manusia, tetapi dia mencari benda yang menjadi kesukaannya. Kayak ginian misalnya, atau yang silinder atau yang apa. Atau kasur atau apa gitu ya? Iya. Wow, gitu. Dia lampiaskan ke sana ya? Mau laki mau perempuan sama aja. Sama. Cuman ada perbedaan ya, untuk kasarnya, beringasnya itu berbeda. Anak laki jauh lebih beringas. Beringas ya. Gitu. Anak perempuan jauh lebih manis. Jadi
bagi anak perempuan ini yang udah parah banget, buat anak laki-laki belum ada papanya. Gitu ya. Wah, sungguh luar biasa pendampingannya, memang harus betul-betul membutuhkan itu, ekstra ya. Hal tadi ya. Kemudian yang tentang makan tadi, satu ketinggalan adalah memamah biak. Oh, gimana? Hal-hal ini loh. Juga, tapi ibu-ibu di rumah harus memperhatikan. Mereka cenderung mempunyai suara khas. Aku tadi mau Mbak iPad lupa, aku tahu semua. Oh, iya. Aku lupa banget tadi, nggak ada yang ngingetin. Suara khas. Suara binatang. Oh. Mungkin kita next ada ketemuan lagi, aku bawa ya. Saya kira itu penting. Aku punya rekamannya banyak. Kita nggak akan menunjukkan tuh suara siapa kok, tidak. Betul. Aku komplit punya suara-suara itu. Komplit. Jadi dari sekian jumlah anak yang saat ini berada di boarding autism itu bersuara khas. Beda-beda itu. Beda-beda. Itu pada saat-saat kapan? Ada anjing gede, ada pada anjing saat-saat kecil. Kapan itu? Apakah ada waktunya? Enggak, tapi dan yang mereka bisa bersahutan loh. Inilah, maka mari kita ini mencari solusi gitu loh, Pak. Waduh, luar biasa. Kita ngapain, kita kan nggak kamu bersuara ini berarti kan berarti enggak kan, kita akan mencari solusi. Nah, kamu nggak bersuara itu, Nak. Nah, sahabat Indonesia, saya kira ini sesuatu yang harus kita ketahui dari pengalaman ini. Dan kembali mencari solusi. Jadi kita itu jangan baperan yang dikit-dikit tersinggung, nggak usah lah ya Pak ya. Kita kan akan mencari solusi. Menyedihkan loh. Mungkin karena orang tua. Ini diketahui orang tua nggak sih, Bu? Saya rasa karena tahu, pengalaman, namun kan gini Pak, dia nggak terlalu ngeh kan, anaknya sendirian, satu anak kan. Nah kalau aku kan banyak nih, jadi tahu, oh ini suara ini suara kambing, ini suara anjing, ini suara burung. Iya, jadi aku bisa karena banyak kan. Tapi kalau satu rumah kan nggak ngeh bahwa itu suara burung, kan cuma satu anak. Kita kira hanya meniru saja untuk sementara gitu, tapi itu memang sudah memang dimiliki gitu. Dan itu bersahutan. Ketika di rumah ini suara itu bunyi, tiba-tiba di sini nanti bunyi. Jadi sebetulnya penyembuhan ini melalui berbagai hal kita akan lakukan. Terapinya itu ya. Terapi tanda kutip ya Pak. Dalam artian ya banyak hal yang kita bisa lakukan hal-hal seperti ini. Waduh. Nah ini luar biasa. Ini harus, jadi jangan cuma gini doang loh. Karena kita di Indonesia ini terutama adalah salah mengerti. Mereka pikir selalu dikatakan bahwa anak autis itu adalah ini loh jenius, pinter-pinter, padahal tidak. Gimana kok bisa begitu? Karena orang-orang selalu bilang gitu, oh autis itu cerdas, punya bakat. Kenapa? Enggak, sangat tidak. 75% itu retardasi mental. Diajarin susah banget. Emang ngajarin seminggu 2 minggu? Iya, betul. Bertahun-tahun. Betul. Betul adanya bahwa ada yang pinter banget, itu cuma 5% loh. 5% ya? 5% dari seluruh dunia. Dan pinternya ini tidak bisa menjadikan diri untuk aku akan melakukan ini untuk kerja, untuk nyari duit. Kalau kita kan ujung-ujungnya kerja pasti nyari duit dong untuk kehidupan kita, bukan? Dia tidak, jadi menikmati sendiri itu. Maka harus ada yang dampingin untuk mengembangkan ini. Betul, tidak dikejar-kejar cari duit, tapi untuk kegiatan dari sepanjang hari. Sepanjang hari ya. Nah, jadi hal ini adalah orang tua jangan euforia, happy nggak ketulungan ketika anakku pintar masang puzzle. Gitu ya. Gitu, ketika anakku pintar, tapi create semuanya, tetap jangan lupa perilaku dan kemandirian itu banget utama. Karena nanti tidak ada orang tua, tidak ada manusia yang akan bisa menerima seperti ibunya menerima. Jadi aku suka bilang gini, Pak, saya tidak bermaksud, mohon maaf ibu-ibu, saya tidak bermaksud ngomong kasar dan sekawanannya. Namun saya memang tidak punya bahasa yang lebih klik dan tidak punya bahasa yang lebih membuat kita bangun. Selain mendidik anak autis adalah supaya kelakuannya waras. Supaya kelakuannya waras. Jadi minta maaf sebelumnya, saya tidak bermaksud berarti anak gue gila, bukan itu. Bukan. Tetapi kalau kamu mau makan nggak usah ngamuk lah, nggak usah mukul-mukul lah, ya kan, nggak usah nendang-nendang lah. Nah kalau marah itu nggak usah supaya Iya. Jadi dan pipis itu bisa disetting. Gitu. Jadi supaya begitu ngedon di padahal udah nih Pak. Iya. Kayak gitu. Bagaimana supaya kamu tuh nggak ngotot harus di ubin kayak gitu Pak. Ini kan perilaku yang kita selaraskan. Kalau saya menggunakan kata selaras, orang juga nggak akan tak. Tapi mewaraskan perilaku.
Sejauh ini semua orang yang saya ajak ngomong selalu bilang iya. Selalu bilang, iya. bener dok, bener emang harus waras kelakuannya. Mosok mau minum jamu dijambak, aku ditendang. Mosok cuma mau pipis saja adiknya dipukul. Iya. Kayak gitu kan ya Pak ya. Dan yang kedua adalah mandiri. Jadi dua hal itu. Mandiri itu mandiri ya, ini yang enggak bisa enggak. Dan untuk perilaku, ketika iya, Bu. di atas 14 tahun, Iya. perilakunya enggak, maaf Faras tadi, ya, itu mau tidak mau ketika dia marah, Iya. ketika dia tantrum, kita minta tolong bawa ke rumah sakit jiwa. Umumnya begitu ya. Murid-murid saya pun iya, sudah banyak yang situ. Kenapa? Ngamuknya dia udah kenceng banget, kita nggak bisa tanganin, dahsyat ngamuknya, sementara kita udah loyo. Tenaga mereka luar biasa dan sebagainya. Badan dia lebih besar, tenaganya lebih besar. Nah masalahnya di situ. Jadi perilaku ini harus sedini mungkin dididik. Ya maka sebetulnya ada 10 kegagalan Pak Sirait. Nah itu mau saya tanya sebenarnya, sahabat anak Indonesia, saya masih penasaran Bu ya. Kalau orang kan selalu mengatakan apa ya? Sukses. 10 langkah mencapai sukses. Tapi kok Ibu punya konsep 10 kegagalan. Coba dijelaskan. Jadi ya, 10 kegagalan ini kita betul itulah. Pokoknya kalau kita melakukan 10 ini pasti kita akan gagal ya. Yang satu adalah terlalu mengasihi anak. Itu gagal kan seperti gagal. itu. Tentu kita mengasihi gitu kan ya. Tapi dia terlalu mengasihi, terlalu memanjakan, menjadikan dia raja kecil, dilayani terus-menerus. Kemudian excuse gini loh, iyalah dia kan autis, ya udah nggak usah lah, nggak apa-apa. Memaklumi kayak gitu. Dimaklumi terus. Kemudian diprioritaskan selalu. Adik-adiknya, kakak-kakaknya nggak dianggap nih. Dia terus gitu kan ya. Karena dia dianggap punya kekhususan gitu ya. Ya, jadi dilayani, anak tidak dikasih kesempatan. Itu kegagalan pertama. Udah 5 tadi. Udah 5 ya. Udah 5. Jadi belum butuh minum udah dikasih. Tidak dikasih usaha untuk suatu. Dan orang tua kesabarannya cukup lemah. Artinya gini, udahlah daripada lama disuapin aja, biar cepet. Itu merupakan kegagalan ya. Oke. Daripada lama udah dimandiin aja kan dia nggak bersih kalau mandi sendiri. Dan nggak tega. Janganlah, kesian dia tuh autis. Udahlah jangan dipaksa-paksa, jangan disuruh-suruh. Iya. Iya kan? Kemudian itu kan excuse ya. Kemudian nanti orang tua itu memang nggak konsisten. Nih ketika ibunya lagi ngegas ngajarinnya gitu kan ya. Bapaknya lama, udah lama janganlah. Jadi berantem nih berdua. Ya. Lalu orang tua itu nanti akhirnya lemah. Tuh. Iya, betul. Dia akhirnya lemah dan mengalah. Tuh, selalu dikasihi, ya di luar batas, dimanjakan, dijadikan raja kecil, dilayani terus, diprioritaskan, dimaklumi terus, ya kan? Orang tua tidak konsisten, orang tua udah lemah karena mental ya Pak. Iya, udah depresi banget gitu kan ya. Mengalah dan orang tua selalu mengalah. Ya, iya terus. Jadi anak ini selalu menjadikan raja kecil. Jadi kalau ada keadaan itulah kegagalan. Pasti gagal. Luar biasa. Jamin pasti gagal. Dan gagalnya bukan hanya sekedar untuk nggak bisa nyapu, nggak bisa masak, nggak bisa, tapi bisa masuk rumah sakit jiwa. Ya, saya kira ini harus direfleksikan ya. Jadi kita bisa menyadari apa yang sudah kita lakukan itu sebuah kegagalan ya. Iya. Oh gitu. 10 itu akan membuat gagal, dan gagalnya dia akan seperti itu terus, akan ngamuk terus, yang pada akhirnya kita minta tolong rumah sakit jiwa. Sakit yang terdalam, orang tua yang sudah bilang ya Pak, Bu Ima, sakit yang terdalam ketika aku ngantar anakku ke rumah sakit jiwa. Oh gitu ya. Sahabat anak Indonesia, saya kira ini pengetahuan dan informasi yang cukup ya, sehingga nanti kita bisa pelajari ya. Tapi paling singkat saja Bu, kira-kira tips yang ingin Ibu sampaikan 2-3 kalimat. Ya, oke. Jadi Bu, sewaktu kita masih sempat ya, ajarkan anak untuk kemandirian, perilakunya diatur, ya kan? Dan lihat bakat apa yang akan berkembang. 3 hal ini. Dan ketika kita mengajarnya adalah betul-betul harus konsisten, ya, dan kesepakatan norma di dalam keluarga. Ya, jangan anak beri kesempatan untuk melakukan sesuatu yang barbar, itu yang paling penting banget. Wow, luar biasa untuk Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Telah memberikan informasi dan edukasi Sama-sama, Pak Sirait. kepada kita semua, sahabat Indonesia.
Oke, saat ini kita sudah mengakhiri perbincangan kita dengan Ibu Ima, dan tonton terus Pas Asik dan dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, komen, subscribe, dan share demi kepentingan terbaik anak Indonesia. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.